Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidina, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101070499. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama berisi tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab kedua berisi tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab ketiga berisi tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 berisi tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai dan etika dan norma. Bab kelima berisi tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab keenam berisi tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ketujuh berisi tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab ke-8 berisi tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9 berisi tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab terakhir, bab ke-10 berisi tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Pancasila tersebut adalah pada bab pertama mengenai orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yaitu berisikan mengenai landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Yang kedua berisi tentang rumusan Pancasila, yaitu secara etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. Yang ketiga yaitu tujuan mempelajari Pancasila untuk mengetahui Pancasila yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan baik yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Di bab kedua yang berisi tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yaitu berisi tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Selanjutnya menjelaskan mengenai Pancasila sebagai lambang negara. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila, yang merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Di bab 3, yaitu tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, berisi mengenai filsafat ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara kritis. Kemudian menjelaskan mengenai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pada bab ke-6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, berisikan tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUUXI 2013. Nah, di bab ke-7, memahami demokrasi Pancasila berisikan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, konsep demokrasi. Di bab 8, mengenai memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, berisikan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berisikan tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dan
pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hubungan antar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, ada mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di bab 10, yaitu bab terakhir, mengenai refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjelaskan mengenai pengertian paradigma, kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dan dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang terakhir, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.